Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, salam jumpa dalam program Renungan Penyejuk Iman. Semoga saudara semua dalam keadaan sehat dan hati saudara hari ini dipenuhi sukacita. Tuhan itu baik saudaraku, karena Tuhan baik, maka Ia masih memperkenankan kita semua menikmati hari karunia-Nya. Saya Pendeta Joni Delima terus mengajak saudara untuk memiliki kerinduan dan kecintaan yang sama pada firman Tuhan. Dan sapaan firman Tuhan hari ini dibawa sorotan tema kacamata iman. Untuk pembacaan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang selalu peduli setiap persoalan kami dan yang tetap setia mengasihani kami. Kami bersyukur untuk hari karunia-Mu dan kami hendak mengisinya dengan kebenaran firman-Mu. Kuasailah hati kami dengan Roh Kudus, agar kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini, Ibrani pasal 11 ayat 11-12. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, semua kita sudahlah pasti tidak akan pernah mengharapkan jalan hidup yang penuh dengan tantangan, jalan yang kita lalui dipenuhi dengan onak dan duri. Tetapi adakah tempat di dunia ini yang bersih dari hal-hal yang demikian? Adakah tempat di dunia ini yang steril dari segala persoalan? Yang saya tahu bahwa selama kita masih menjejakkan kaki di dunia ini, maka tantangan dan masalah akan selalu ada dan akan tetap ada. Persoalan akan berhenti mendekati setiap orang manakala ajal telah menjemputnya. Karena itu, di tengah-tengah perjalanan kehidupan yang penuh onak dan duri ini, kita harus memandang realita hidup dari sudut pandang yang berbeda dengan sudut pandang dunia ini. Kita harus memakai kacamata yang berbeda dengan kacamata dunia ini. Kacamata bagi setiap orang percaya adalah iman. Sehingga dengan iman itu, kita dapat menyikapi realita kehidupan yang lengkap dengan lika-likunya tanpa kehilangan sukacita. Ingatlah bahwa sebuah sukacita yang sejati bukanlah tergantung dari berat ringannya kondisi yang kita hadapi di dunia, melainkan berasal dari seberapa jauh kedekatan dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Kacamata seperti itu yang seharusnya kita miliki. Sebuah kacamata yang memampukan kita untuk memperoleh atau melihat bukti dari sesuatu yang belum kita lihat bahwa hal itu akan kita raih. Tahukah saudara bahwa Abraham dan Sarah menerima janji Tuhan bukan pada usia produktif mereka? Lebih mudah bagi kita untuk menerima janji akan keturunan sebanyak bintang di langit dan pasir di laut ketika kita masih dalam usia produktif. Tetapi bagaimana jika janji itu datang justru ketika kita sudah sangat lanjut usia? Bagaimana jika janji itu datang setelah kita memasuki kategori kakek nenek yang rentah dan yang tinggal menanti ajal? Abraham dikatakan sudah mati pucuk, sedangkan Sarah sudah melewati puluhan tahun memasuki masa menopause. Secara ilmiah, tidak ada satupun jalan yang memungkinkan mereka untuk bisa memperoleh keturunan lagi. Satu saja sudah tidak mungkin, apalagi sebanyak bintang atau pasir. Tetapi ternyata mereka mampu memegang janji itu. Mereka percaya kepada sesuatu yang tidak bisa diterima logika dan mereka menerimanya sebagai sebuah kebenaran. Pertanyaannya, apa yang membuat mereka bisa seperti itu? Jawabnya adalah iman. Dalam Ibrani pasal 11 kita bisa melihat uraian panjang lebar mengenai bentuk iman yang dimiliki oleh Abraham dan Sarah ini. Ada janji Tuhan, tetapi sebuah janji yang mengharuskan mereka menunggu sekian tahun baru digenapi. Ayat bacaan hari ini menyebutkan bagaimana Sarah bisa memiliki iman sebesar itu.
Mari kita baca ayatnya. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Karena iman, Sarah bisa memiliki kemampuan untuk memperoleh anak di usia tuanya. Sarah tahu bahwa Tuhan itu setia. Saudara-saudaraku, betapa sering janji Tuhan terhambat untuk menghampiri kita karena persoalan ketidakpercayaan atau ketidakyakinan kita. Percaya atau yakin adalah kata kunci dari iman, yang olehnya kita akan mengalami pemenuhan janji-janji Tuhan. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Matius pasal 21 ayat 22 demikian. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Kepercayaan penuh kepada Tuhan menumbuhkan kekuatan bagi mereka, Abraham dan Sarah, untuk terus menanti janji Tuhan dengan sabar dan tekun. Meski bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun menunggu hingga janji itu digenapi, kepercayaan mereka tidak goyah sedikit pun. Apakah mereka tahu kapan tepatnya Tuhan akan menepati janjinya? Tidak, saudaraku. Tetapi imanlah yang membuat mereka bisa percaya kepada Tuhan tanpa ragu bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Dan benar bahwa pada akhirnya mereka melihat bagaimana janji itu digenapi Tuhan dengan cara yang ajaib. Dalam Mazmur kita temukan ayat demikian, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat ini disebutkan berulang-ulang dalam Mazmur 118. Ini sebuah seruan yang penting agar kita sadar bahwa kasih setia Tuhan berlaku untuk selamanya. Bukan hanya pada saat tertentu dan orang tertentu, tetapi berlaku bagi semua orang sepanjang masa, termasuk kita hari ini. Betapa indahnya ketika Tuhan mengatakan hal ini kepada kita, bahwasanya aku Tuhan tidak berubah. Maleakhi pasal 3 ayat 6. Karena itu saya hendak menyampaikan hal ini. Jalanilah harimu dengan memakai kacamata iman, maka sesulit apapun jalan yang kau lalui, takkan membuatmu berhenti. Sebab di ujung jalan yang kau lalui, di sana ada kemenangan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkatimu.